cek, dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Dari sinilah awal mimpi buruk itu dimulai. Pada hari Senin tanggal 2 Maret tahun 2020, Presiden RI Joko Widodo mengumumkan bahwa ada 2 orang masyarakat Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Dan sampai sekarang tanggal 28 Agustus, jumlah orang yang positif terjangkit virus corona mencapai 165.000 jiwa. Hampir seluruh tenaga kesehatan kewalahan menangani kasus COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat. Data terakhir bertambah 3.003 orang positif COVID-19 dalam satu hari. Seorang perawat gigi sebuah puskesmas di kehilangan keluarga besarnya dan seorang perawat di sana. Pemirsa, dokter dan tim medis menjadi pejuang garda. Sebanyak 152 tenaga medis CNN Indonesia Prime News, tenaga kesehatan baik. Itu semua karena kita masih belum maksimal dalam melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Sampai kapan kita akan tetap seperti ini? Jika kita masih acuh tak acuh dengan pencegahan COVID-19, semua ini gak akan pernah berakhir. Kita akan terus di rumah, kuliah dari rumah, kerja di rumah, jadi kaum rebahan. Jujur dulu itu saya rebahan karena capek, tapi sekarang karena kebanyakan rebahan dan gak ada aktivitas lain, akhirnya rebahan pun jadi capek. Negara kita Indonesia adalah negara yang paling terkenal dengan budaya gotong royong dan kerjasamanya yang tinggi. Ayolah kita bersama-sama menuntaskan kasus COVID-19 ini. Tanpa adanya partisipasi dari kita semua, kasus COVID-19 ini gak akan pernah berakhir. Sekarang kita sudah memasuki fase new normal di tengah pandemi COVID-19, yang mana di fase ini kita akan mengadopsi perilaku hidup yang berbeda dari sebelum adanya COVID-19. Kita akan kembali beraktivitas seperti biasa, tetapi dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah. Beberapa poin protokol kesehatan yang wajib kita ikuti yaitu: yang pertama, jaga kebersihan tangan. Pastikan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, walaupun permukaan tangan tidak terlihat kotor. Yang kedua, jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Ketiga, terapkan etika batuk dan bersin dengan cara menutupi mulut dan hidung dengan menggunakan lengan atas bagian dalam, atau bisa juga dengan menggunakan tisu, kemudian langsung buang tisu ke tempat sampah. Yang keempat, menggunakan masker. Bagi kalian yang memiliki gejala gangguan pernapasan, kenakanlah masker medis kemanapun kalian pergi atau berinteraksi dengan orang lain. Dengan catatan, masker medis hanya bisa digunakan 1 kali dan harus segera diganti. Namun bagi kalian yang tidak memiliki gejala apapun, cukup gunakan masker non-medis, karena masker medis jumlahnya terbatas dan diprioritaskan untuk mereka yang membutuhkan. Yang kelima, menjaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang keenam, isolasi mandiri. Bagi kalian yang merasa tidak sehat seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan ataupun sesak napas, kalian diminta secara sadar dan sukarela untuk melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Yang ketujuh, jaga kesehatan. Pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur sinar matahari pagi selama beberapa menit, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Untuk menghadapi new normal, kita harus mempersiapkan diri kita dengan matang agar kita tetap aman dan terhindar dari virus COVID-19. Maka dari itu, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan di era new normal ini. Yang pertama yaitu gunakan masker dan siapkan cadangannya, dan jangan lupa juga kantung untuk membuang masker. Kedua, siapkan hand sanitizer untuk di luar rumah dan sabun cuci tangan untuk di rumah. Yang ketiga, tisu basah dan tisu kering. Yang keempat, alat makan dan botol minum pribadi. Yang kelima, perlengkapan ibadah. Dan yang terakhir, suplemen ataupun vitamin untuk menambah stamina. Dengan menerapkan era new normal dan benar, diharapkan perekonomian rakyat dan negara kita akan pulih kembali, dan pandemi COVID-19 cepat berakhir. Jaya Indonesiaku, jayalah negeriku, and welcome to new normal. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan, oke?